Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini oleh Allah kita kembali diberi rahmat, kembali diberi nikmat, hingga kita bisa kembali melanjutkan untuk mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Maka mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita semuanya oleh Allah semoga senantiasa diberi kesehatan, semoga senantiasa dimudahkan di dalam mencari rizki yang halal, rizki yang barokah, dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan golongan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan, masuk pada bab iftitahuhu wa khutmuhu, waktu memulai dan mengakhiri khutmil Quran. Jadi para ulama-ulama kita itu mereka untuk membaca Al-Qur'annya luar biasa. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya, banyak daripada para sahabat, para tabi'in, para alim, para ulama itu memiliki kebiasaan. Ada yang satu pekan mereka menghatamkan Al-Quran, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang bahkan sehari itu khatam Quran. Seperti sahabat Utsman bin Affan. Bahkan ada yang sampai sehari itu khatam beberapa kali. Sebagaimana yang disampaikan Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau ini, ada yang wa minal ladzina kanu yakhtimuna salasa khatamatin. Sehari itu bisa khatam sampai 3 kali. Seperti Sulaim bin Itar radhiyallahu anhu, itu beliau khatam sehari 3 kali.
Warawa Abu Bakar bin Abi Dawud annahu kana yahtimu fil lailati salasa khotamatin. Bahkan ada Abu Bakar bin Abi Dawud itu satu malam hatam 3 kali. Maka itu menjadi salah satu riyadhah atau kebiasaan daripada ulama-ulama salaf. Kemudian ketika para ulama itu menghatamkan Al-Quran, ternyata juga ada kebiasaannya. Yang ini bisa kita contoh. Wa amma waqtul ibtida'i wal khatmi liman yahtimu fil usbu'i faqad rawa Abu Dawud anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Qur'ana lailatal jum'ati wa yakhtimuhu lailatal khamisi. Bagi orang yang dia pingin menghatamkan Al-Quran 1 pekan sekali, maka hendaknya mengikuti sebagaimana Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kana yaftatihul Quran lailatal Jum'at. Beliau memulai pembacaan Al-Quran itu malam Jumat. Malam Jumat beliau memulai. Kemudian untuk khatamnya kapan? Wa yahtimuhu lailatal khamis. Malam Khamis beliau khatam. Jadi beliau memiliki ini, malam Jumat memulai, malam Kamis khatam, malam Jumat memulai, malam Kamis khatam. Ini bagi yang pingin menghatamkan Al-Quran 1 pekan sekali. Wa qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali beliau berkata, fil ihya'i ulumuddin, fi ihya'il ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, al afdalu ayyahtima khutmatan bil laili wa khutmatan bin nahari wa yaj'ala khutmatan nahari yaumal isnani fi raq'atayil fajri aw ba'dahuma wa yaj'ala khutmatal laili lailatal jum'ati fi raq'atayil maghribi aw ba'dahuma liyastaqbala awwalan nahari wa akhirahu. Yang afdal, tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali, ayyahtima khutmatan bil laili, hendaknya seseorang menghatamkan Al-Quran di waktu malam dan juga menghatamkan Al-Quran di waktu siang. Enggak hanya malam saja, malam Jumat, malam Kamis, enggak hanya itu. Ini malam ya afdol, siang juga afdol. Tapi wa yaj'ala khutmatan nahari yaumal isnin fi raq'atil fajri au ba'dahuma. Bagi yang pingin menghatamkan di siang hari, ini hendaknya mengambil pada hari Senin, kayak sekarang ini. Hari Senin setelah sholat subuh, atau pas dihatamkan saat sholat subuh. Jadi bagi para hafidhul Quran yang mereka menghatamkan Al-Quran di waktu sholat, atau orang dia dalam sholatnya dia membaca Al-Quran, hendaknya kalau dia pingin menghatamkan Quran, hatamannya siang hari, dimulai di awal hari, hari Senin pada saat sholat subuh atau setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh baru hataman. Wa yaj'ala khutmatal laili lailatal jum'at. Tapi bila pingin menghatamkan malam hari, kapan? Yakni pada lailatal jum'ati, pada malam Jumat.
fi rakaatayil maghribi au ba'dahuma, pada saat sholat maghrib atau setelah sholat maghrib. Saat sholat dia sekalian menghatamkan Al-Quran, atau setelah sholat maghrib baru menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Liyastakbala awalan nahari wa akhirahu, agar hatamannya itu memang di awal malam atau di awal siang. Ini kan ada hadis bahwasanya hendaknya ketika seseorang dia itu menghatamkan Al-Quran itu di waktu awal malam atau di waktu subuh, awal siang. Para ulama itu Masya Allah luar biasa. Dalam beberapa riwayat itu para sahabat setiap kali ada khataman Quran itu mereka berbondong-bondong datang. Sahabat Ibnu Abbas, seorang sahabat yang terkenal sebagai ahli tafsir pertama kali di dalam Islam, beliau sampai membayar orang, tolong kalau ada yang khataman Quran saya dikasih tahu, saya nanti akan datang. Ada rumah khataman Quran, Ibnu Abbas akan datang. Tujuannya satu, minta doa. Ya, tujuannya satu, minta doa. Orang yang khataman maka dia berdoa, Ibnu Abbas mengaminkan. Karena barokah khatmil Quran itu luar biasa. Makanya sampai ketika seseorang menghatamkan Al-Quran hendaknya memilih waktu atau momen-momen seperti ini. Pada saat malam Jumat bagus, dia memilih malam Jumat untuk menghatamkan Al-Quran, atau mengambil waktu Senin subuh menurut Al-Ghazali itu juga bagus, itu yang afdol. Banyak di masjid-masjid itu dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu khataman Quran dibaca bersama-sama, katakanlah mulai malam dibaca bersama-sama, dilanjutkan subuh. Khatamannya kapan? Setelah sholat maghrib. Kalau yang pingin menghatamkan di waktu malam hendaknya dipilih malam Jumat, sebagaimana pendapat Al-Ghazali. Kalau ingin menghatamkan di waktu siang hendaknya mengambil hari Kamis. Warawa Ibnu Abi Dawud, dan Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan an Amri bin Murrah at-Tabi'i, dari seorang tabi'in yang bernama Amru bin Murrah. Kanu yuhibbuna ayyahtamal Qur'anu min awwalin laili au min awwalin nahari. Seorang tabi'in, murid para sahabat. Nabi punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Ada seorang tabi'in, dia namanya Murrah, Amr bin Murrah. Dia meriwayatkan kanu yuhibbuna ayyahtamal Qur'an. Para sahabat itu seneng pokoknya menghatamkan Quran min awalin nahari, di awal malam, yakni saat setelah sholat maghrib atau di waktu sholat maghrib. Au min awalin nahari, atau di awal siang, yakni di waktu sholat subuh atau setelah sholat subuh.
Itu kebiasaan para sahabat. Kalau umpamanya di masjid kita ini pingin khataman Quran, kapan waktunya? Setelah sholat maghrib. Itu tidak hanya sekedar sebuah kebiasaan kita, itu bahkan memiliki rangkaian sanad bersambung sampai kepada para sahabat. Para sahabat biasanya menghatamkan Al-Qur'annya kalau tidak setelah maghrib, yakni awal malam, mereka melakukannya di setelah sholat subuh, yakni awal siang. Kenapa kok seperti itu? Karena di dalam salah satu riwayat Talhah bin Musarrif At-Tabi'i Al-Jalil qala, seorang tabi'in menyampaikan bahwasanya man khatamal Qur'ana, barang siapa orang yang dia menghatamkan Al-Qur'an, ayata sa'atin, di waktu manapun, kanat minan nahari, yang itu menjadi bagian daripada siang, salat alaihil malaikatu hatta yumsi, maka para malaikat akan memohonkan ampunan, akan memohonkan rahmat sampai sore hari. Wa ayata sa'atin kanat minal laili, dan orang yang menghatamkan Al-Quran di waktu manapun, di waktu malam, salat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka malaikat akan memohonkan ampunan, memohonkan rahmat sampai subuh. Orang yang dia di waktu malam menghatamkan Al-Quran, malaikat akan memohonkan ampunan dan rahmat kepada orang ini sampai, kalau malam, sampai subuh. Kalau siang hari, di waktu manapun akan dimohonkan ampunan sampai selesai, sampai sore. Maka memulai di awal waktu agar semakin banyak doa yang didapatkan. Umpamanya menghatamkan jam 9 malam boleh, maka malaikat akan memohonkan rahmat dan ampunan mulai jam 9 itu sampai subuh. Umpamanya menghatamkan Al-Quran setelah sholat duhur, apa boleh? Boleh. Maka mulai duhur sampai sore, malaikat akan memohonkan ampunan. Tapi kan ini umpamanya dimulai di awal siang, kan semakin panjang doa yang didapatkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, warawa ad-Darimi fi musnadihi bi isnadihi an Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam ad-Darimi di dalam musnad beliau meriwayatkan dari seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, idza wafaqa khatmul Qur'ani awwalal laili, ketika khataman Quran pas di awal malam, salat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka malaikat akan memohonkan ampunan, memohonkan rahmat sampai subuh. Kalau khatamannya maghrib, sampai subuh besok malaikat akan memohonkan ampunan. Umpamanya dalam rangka menjelang Ramadan, masjid kita mengadakan khatmil Quran, dibaca bersama-sama, kemudian khatamannya maghrib, itu sampai subuh malaikat akan memohonkan ampunan. Ini tidak hanya para tabi'in, bahkan seorang sahabat yang murid langsung Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, menyampaikan itu. Jelas ya Pak ya? Murid langsung Rasulullah, yakni seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan, kalau menghatamkan Al-Quran di waktu awal malam,
katakanlah setelah sholat maghrib sampai subuh malaikat akan senantiasa sholat alaihil malaikah. Makna sholawat atau makna sholat malaikat itu adalah memohonkan ampunan dan memohonkan rahmat. Kemudian wa idza wafaqa khatmuhu akhiral laili, bila hatamannya pas di waktu akhir malam, salat alaihil malaikatu hatta yumsi, maka malaikat akan memohonkan ampunan, memohonkan rahmat kepada yang bersangkutan sampai sampai sore. Setelah sholat subuh khataman Quran ini malaikat akan memohonkan ampunan sampai sore. Makanya ini Masya Allah, kalau kita itu ada khatmil Quran hendaknya kita berusaha untuk mendapatkan doa, Pak. Ya, kalau menurut Syekh Muhammad Sayyid Al-Maliki itu mengatakan kita sebagai seorang muslim itu harus cerdas, harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu. Oh, ini waktu yang baik, maka hendaknya kita berusaha untuk memanfaatkan. Pada saat itu Masya Allah ini waktu khatmil Quran, maka saya harus bisa memanfaatkan. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Katakanlah di masjid kita ini ada acara khatmil Quran, hendaknya kita berbondong-bondong memanfaatkan itu. Karena para sahabat seperti itu. Bahkan tadi Ibnu Abbas itu membayar orang, kamu saya tugasi khusus, kalau ada orang khatmil Quran, khataman Quran, saya dikasih tahu, saya nanti akan datang. Tujuannya apa? Ibnu Abbas minta doa orang yang sudah membaca tadi itu, dengan dia khatmil Quran, doanya mustajabah dan kita mengaminkan. Ini kan luar biasa, ini seorang sahabat ahli tafsir seperti itu. Lah kadang kita yang tidak sahabat dan juga tidak ahli tafsir sulitnya untuk diajak seperti itu, Masya Allah. Dan yang terakhir, wa an Khubayb bin Abi Sabit at-Tabi'i annahu kana yahtimu qabla ruku'i, dan dari seorang tabi'in namanya Khubayb, beliau itu biasa menghatamkan Al-Quran di dalam sholat dan dilakukan sebelum ruku'. Qala Ibnu Abi Dawud wa kadza qala Ahmad bin Hanbal wa fi hadzal fasli baqaya sata'ti fil babil ati insyaallah. Pembahasan lanjutannya nanti pada bab setelahnya akan ada. Tapi memang para ulama, para sahabat yang mereka hafal Quran itu banyak sekali yang menghatamkannya di dalam sholat. Tapi kalau tidak di dalam sholat, ya seperti tadi, setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib. Ini adalah kebiasaan daripada para sahabat, kebiasaan daripada para tabi'in. Ini mungkin sebelum kami lanjut, dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu malam 3 kali itu cara bacanya bagaimana? Ini kalau Allah sudah menjadikan seseorang sebagai aulia illah, kekasihnya, orang yang dicintai, itu maka Allah akan namanya memberikan karomah, kemuliaan kepada orang yang bersangkutan. Ada banyak sekali para ulama, para sahabat, para tabi'in yang mereka itu menghatamkan Al-Quran itu cepat sekali.
Contohnya seorang mujahid namanya Imam Mujahid, itu ulama. Beliau itu menghatamkan Al-Quran fima bainal maghrib wal isya, antara maghrib sampai isya itu khatam Quran. Waktunya padahal cuma berapa, sekitar 1 jam itu. Lalu caranya bagaimana? Ini adalah bagian daripada karomah Allah, sama seperti sederhana sekali Isra Mi'raj. Di waktu yang relatif sangat singkat, hanya dalam tempo 1 malam, Rasulullah itu mengalami sekian panjang perjalanan, sekian panjang kejadian. Nah, ini namanya karomah. Kalau seperti ini diberikan kepada orang yang bukan nabi, namanya karomah. Tapi sebetulnya kita juga bisa, Pak. Satu contoh begini, orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, dia mungkin untuk membaca 1 juz itu cepat sekali, tidak sampai 1 jam, tidak sampai setengah jam, cepat sekali. Dan dia dalam membacanya tidak buru-buru, memang seperti itu. Tapi bagi orang yang dia tidak terbiasa membaca Al-Quran, 1 juz itu bisa sampai berjam-jam. Maka orang yang dia terbiasa membaca Al-Quran itu memang bisa cepat sekali. Tapi bila kita sudah tidak bisa mencernanya, karena ini riwayatnya memang sangat banyak, maka ini adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang dicintai. Jelas Pak Haji ya? Seperti itu. Jadi kalau diukur pakai ini caranya bagaimana, masa semalam bisa khatam 3 kali, dalam sholat bisa khatam Al-Quran, caranya bagaimana? Kalau masalah cara itu wallahu a'lam. Jelas ya? Wallahu a'lam. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi para ulama-ulama memang seperti itu. Dalam riwayat-riwayat yang diterima, ulama memang dalam sholat menghatamkan Al-Quran, antara maghrib dan isya menghatamkan Al-Quran. Loh kok bisa? Iya, karena ini bagian dari Allah memberikan kemuliaan kepada ulama tadi. Jelas Pak Haji ya? Kalau nisbatnya seorang nabi atau rasul namanya mukjizat. Kalau Allah memberikan kepada para kekasihnya namanya karomah. Maka ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Kalau kita ingin seperti itu ya harus rajin baca Quran. Jelas ya? Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, silakan Pak Haji. Masalah tentang Al-Fatihah ya. Pertama begini, dalam bab membaca Al-Quran itu orang hendaknya memperhatikan tajwid. Kemudian dalam bab jamaah, karena yang namanya imam itu hamilun, menanggung bacaan makmum, maka imam itu hendaknya akro'uhum
Al-Qur'ana, yang paling fasih dalam membaca Al-Qur'an. Lalu orang kadang itu dia fasih, tapi makmumnya lebih fasih. Umpamanya makmumnya itu ahli Quran, imamnya sudah fasih tapi masih kalah fasih. Ini bagaimana? Yang penting imamnya dalam membaca Al-Quran tidak sampai dalam sebuah kesalahan yang bisa mencacatkan makna, ya. Mencacatkan makna itu contohnya iyyaki na'budu dibaca ki. Umpamanya seseorang ketika membaca Al-Quran dengan siratal ladzina an'amti alaihim, itu sudah itu mencacatkan makna. Tapi kalau tidak sampai mencacatkan makna, contohnya seperti tasalsul, alhamdulillahi rabbil alamin, bagi ahli qiraat ini salah, karena kok alhamdulillah, tapi itu tidak sampai mencacatkan makna. Jelas ya, ini tidak sampai mencacatkan makna. Maka dalam hal ini yang namanya tajwid itu munculnya ilmu tajwid munculnya jauh setelah masa Rasulullah. Makanya contoh ada ulama itu yang sederhananya Umar bin Khattab itu membaca Al-Qur'annya nggak pakai lagu sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, nggak pakai lagu sama sekali. Makanya kalau nggak salah Imam Ar-Rafi'i beliau mengatakan nggak, memakai tajwid itu nggak wajib. Saya ulangi ya, ada ulama ahli fatwa dalam madhab Syafi'i yang mengatakan nggak wajib memakai tajwid. Yang penting standarnya tadi tidak sampai mencacatkan makna, ngambil wakofnya tidak sembarangan, dia tahu persis. Cuma kadang lidah orang itu fasihnya beda-beda. Saya ulangi nih, lidah orang fasihnya beda-beda. Selama tidak sampai lahan atau dia lahnunya, kesalahan dalam membaca tidak sampai mencacatkan makna, maka secara hukum ya sah. Nggak bisa, mohon maaf umpamanya begini, standarnya harus memakai kiroat, nggak seperti itu. Kiroat muncul akhir-akhir ini. Jelas ya? Jadi dalam masalah ini maka selama tidak sampai mencacatkan makna, kecuali dalam contoh tadi yang di belakangnya itu dia ahli tajwid, makmum orang yang bacaannya lebih fasih, imamnya tidak fasih, khusus untuk makmum ini dia nggak usah berjamaah, syaratnya itu. Tapi bukan berarti imamnya salah, khusus untuk makmum ini dia nggak usah berjamaah. Jangan sampai seorang makmum dia bacaannya lebih bagus atau bermakmum kepada imam yang bacaannya lebih rendah, khusus untuk dia udah saya nggak usah jamaah. Tapi jangan menyalahkan imam, itu bab fikihnya. Jelas ya? Nah ini penting sekali, karena kadang karena dia bacanya lebih bagus yang disalahkan imam, sebetulnya enggak. Maka ini menjadi sebuah standar di dalam berjamaah, imam bacaannya lebih bagus daripada makmum. Kalau ada makmum bacaannya lebih bagus daripada imam, dia enggak boleh bermakmum, tapi bukan berarti imamnya salah. Ini karena apa? Imam penanggung bacaan Fatihahnya makmum. Jelas ya? Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.